Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fahira Zahrani dengan nomor induk mahasiswa 2304146025 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai skala BEI atau Back Anxiety Inventory. Dan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tes inventory. Baik, kita tahu bersama bahwa kecemasan adalah salah satu masalah psikologis yang sangat sering muncul. Bukan hanya dialami oleh pasien klinis, tetapi juga mahasiswa seperti kita. Karena itu, psikologi memerlukan alat ukur yang valid dan reliable untuk mengetahui tingkat keparahan kecemasan. Nah, salah satu tes itu adalah BEI yang sudah banyak digunakan di berbagai penelitian dan praktik klinis. BEI pertama kali dikembangkan oleh Aaron T. Beck bersama Robert pada tahun 1988 dengan tujuan awalnya adalah untuk menilai keparahan gejala kecemasan, khususnya gejala somatik seperti jantung berdebar maupun gejala kognitif seperti rasa takut atau khawatir yang berlebihan. Kalau dibandingkan dengan instrumen lain seperti Hamilton Anxiety Rating Scale dan lainnya, BEI lebih ringkas dan fokus pada dua aspek tadi, yaitu gejala somatik dan juga kognitif. Saat ini, BEI sudah diadaptasi ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bisa digunakan di berbagai negara. Adapun landasan teori dari BEI sendiri, teori BEI berasal dari teori kognitif Beck yang memandang kecemasan sebagai hasil interaksi antara pikiran negatif dan respon fisiologis. Jadi, ketika seorang merasa khawatir berlebihan, tubuhnya ikut bereaksi, misalnya tangan gemetar, jantung berdebar, atau sulit bernafas. BEI sendiri terdiri dari 21 item dengan skala 0 sampai 3. Nanti skor dijumlahkan lalu kita bisa melihat tingkat kecemasan seseorang. Nah, adapun pedoman interpretasi skor untuk BEI menunjukkan bahwa skor 0 sampai 7 menunjukkan kecemasan minimal, 8 sampai dengan 15 menunjukkan kecemasan yang ringan, 16 sampai dengan 25 menunjukkan kecemasan yang sedang, dan 26 sampai dengan 63 menunjukkan kecemasan yang parah. Adapun administrasi dari tes BEI ini. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling praktis. BEI adalah instrumen self-report yang artinya bisa diisi secara mandiri. Waktu pengerjaan cukup singkat, hanya sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Instruksi dasarnya cukup sederhana. Mungkin bisa kita langsung mulai role play-nya. Di sini ada instruksi tes. Mungkin saya akan bacakan. Baik, sekarang saya akan memberikan kepada Anda sebuah tes yang bernama Back Anxiety Inventory. Tes ini terdiri dari 21 pertanyaan yang berkaitan dengan berbagai gejala kecemasan. Tes ini bukan ujian dan tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Setiap pertanyaan memiliki 4 pilihan jawaban, mulai dari 0 hingga 3. Skor 0 berarti Anda tidak merasakan gejala tersebut sama sekali. Skor 1 berarti gejalanya ringan, skor 2 berarti gejalanya sedang, dan skor 3 berarti gejalanya berat atau sedang atau sangat terganggu. Bacalah setiap pertanyaan dengan tenang, tunjukkan seberapa banyak Anda terganggu dengan gejala itu selama 1 minggu terakhir termasuk dengan hari ini, dengan melingkari angka pada kolom yang sesuai dengan pernyataan gejala. Jika ada yang kurang jelas, Anda boleh bertanya kepada saya. Tidak perlu terburu-buru, tapi usahakan mengerjakan dengan tenang dan juga fokus. Waktu pengerjaan tes ini adalah 10 menit. Ada pertanyaan? Oke, teman-teman, itu tadi adalah contoh dari instruksi tes yang bisa kita gunakan saat kita akan menyelenggarakan dari tes BEI ini. Kita langsung saja ke contoh scoring. Di sini adalah 21 tes atau 21 item dari tes BEI, teman-teman. Dan ini sudah diadaptasi. Nah, langsung saja ini ke contoh yang sudah diisi oleh responden atau klien. Nah, di sini
Ketika klien sudah melingkari jawaban-jawaban dan sudah mengikuti instruksi dan sudah selesai seperti ini, maka kita akan men-scoringnya dengan cara kita menjumlahkan total dari nilai pada setiap item. Seperti ini, 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3. Nanti seluruhnya dijumlahkan dan kalau di sini hasilnya adalah 46. Nah, ketika 46 totalnya, baru kita bisa interpretasikan melihat dengan di sini. Melihat dengan tadi interpretasinya, 46 itu termasuk di 26 sampai dengan 63. Artinya, responden tersebut akan terbilang untuk memiliki kecemasan yang cukup berat. Nah, begitu untuk cara scoringnya, teman-teman. Sekarang, kelebihan dan keterbatasan BAI. Baik, BAI punya kelebihan, yaitu mudah digunakan, cepat, dan reliable. Dan ini cocok untuk screening awal maupun memantau perkembangan pasien setelah terapi. Namun ada juga keterbatasannya, beberapa item BAI bisa tumpang tindih dengan gejala depresi. Dan struktur faktornya kadang berbeda di setiap budaya. Jadi, interpretasi hasilnya tetap harus hati-hati. Nah, kita mau melihat lagi reliabilitasnya. Di sini ada beberapa contoh ataupun ada beberapa dari penelitian terdahulu yang telah meneliti dari reliabilitas dari BAI ini sendiri. Yaitu ada salah satu di antaranya dari Beck, Epstein, Brown, dan Stier pada tahun 1988. Mereka mencantumkan bahwasannya nilai Kromba alfa dari BAI ini adalah 0,92. Dan juga ada juga dari penelitian lainnya dari Thomas Friedrich pada tahun 1992 yang menyatakan bahwasannya BAI ini mencapai tingkat tinggi di reliabilitas dengan nilai Kromba alfa 0,94. Dengan nilai angka Kromba alfa yang tinggi, bisa kita katakan bahwasannya reliabilitas pada tes ini itu sangatlah tinggi. Dan juga hal ini bisa membuktikan bahwasannya tes ini juga valid. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari tes ini? Tes ini adalah instrumen yang sederhana namun efektif untuk meningkatkan untuk menilai tingkat kecemasan. Skala ini membantu menggambarkan kondisi emosional seseorang melalui gejala somatik maupun kognitif. Dengan administrasi yang mudah dan waktu pengerjaan yang singkat, BAI menjadi alat yang bermanfaat di ranah klinis maupun penelitian. Meskipun tetap perlu dipahami adanya keterbatasan dalam penggunaan. Mungkin itu saja dulu presentasi dari saya kali ini. Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk melihat dan memantau hingga akhir sesi ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.